Halo Sobat Rika, selamat datang di aplikasi Pintar Rika. Remaja peduli kesehatan jiwa. Stop stigma, be smart, and care ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, di sini kita belajar pendidikan kesehatan jiwa berbasis machine learning. Yang pertama, kita belajar tentang konsep gangguan jiwa, meliputi pengertian gangguan jiwa, penyebab gangguan jiwa, tanda dan gejala gangguan jiwa, jenis-jenis gangguan jiwa, dan cara penanganan gangguan jiwa. Yang kedua, kita belajar stigma gangguan jiwa, meliputi pengertian, komponen stigma, dan dampak stigma. Yang ketiga, kita belajar cara penanganan stigma dengan pendekatan Rika, meliputi mengenal konsep Rika dan cara penanganan stigma dengan 4 langkah Rika. Tahukah kamu apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku karena disfungsi psikologis, biologis, sosial, serta budaya yang mendasari fungsi mental dan dapat menimbulkan penderitaan dan kesulitan bagi penderitanya dalam menjalani fungsinya sebagai manusia. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama, faktor biologis yang meliputi faktor keturunan atau genetik, cedera atau kerusakan otak, penyakit kronis, keracunan, nafza atau penggunaan obat-obat dosis tertentu. Yang kedua, faktor psikologis meliputi stres, trauma, beban psikologis yang berat, kepribadian, dan konsep diri. Yang ketiga, sosial dan budaya meliputi kekerasan atau bullying, pola asuh, kerusuhan atau konflik, ekonomi yang sulit, dan lingkungan yang terpencil. Tanda dan gejala gangguan jiwa yang harus kamu ketahui. Yang pertama, perubahan mood yang sangat drastis. Yang kedua, merasa ketakutan tanpa alasan. Ketiga, menarik diri dan tidak mau bergaul. Yang keempat, tidak dapat mengontrol diri atau marah tanpa sebab. Yang kelima, putus asa dan ada keinginan untuk bunuh diri. Yang keenam, gangguan konsentrasi dan daya ingat. Jenis-jenis gangguan jiwa yang sering umum terjadi. Yang pertama, skizofrenia. Yang kedua, bipolar. 3, gangguan depresi. Keempat, gangguan kecemasan. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Yang keenam, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Yang ketujuh ada gangguan spektrum autis. Skizofrenia merupakan jenis gangguan jiwa yang paling berat dan penyakit jangka panjang atau menahun. Setiap orang berisiko mengalami skizofrenia yaitu sebesar 0,3 sampai 0,7% semasa hidup mereka. Penanganan yang tepat dapat mempercepat pemulihan gejala dan mencegah terjadinya bunuh diri. Pengobatan yang rutin dan lingkungan yang kondusif dapat memulihkan gejala gangguan jiwa pada ODS orang dengan skizofrenia. Yuk kita kenali skizofrenia lebih lanjut. Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir, perilaku, tanggapan emosi yang lemah dan berlangsung setidaknya lebih dari 6 bulan. Penyebabnya ada faktor genetik atau riwayat keluarga, lingkungan, penyalahgunaan obat-obatan, dan faktor perkembangan. Selanjutnya, gejala skizofrenia meliputi halusinasi, waham, gangguan daya pikir dan bicara, menarik diri, cara berpakaian yang berantakan, kehilangan motivasi, kehilangan pertimbangan, dan tidak bisa menjaga kebersihan. Penanganan skizofrenia meliputi pengobatan yang rutin dan dukungan psikologis dan sosial. Fase gangguan jiwa dan penanganannya. Yang pertama, fase awal. Di fase awal ini, butuh pendampingan keluarga atau sahabat dan konsultasikan ke psikiater, psikolog, atau perawat spesialis jiwa. Yang kedua ada fase krisis atau gaduh gelisah. Di sini, pengobatan atau perawatan di rumah sakit sangat dibutuhkan. Terapi lingkungan fisik dan sosial juga dibutuhkan. Dan pada fase ini harus ditangani oleh psikiater dan perawat spesialis jiwa. Yang ketiga, fase stabil atau tenang. Di sini dibutuhkan psikoterapi atau terapi kognitif dan perilaku,
konsultasikan kepada psikiater, psikolog, atau perawat spesialis jiwa. Dukungan keluarga atau sahabat sangat dibutuhkan di fase ini, dan pengobatan secara berkelanjutan untuk mencegah kekambuhan. Selanjutnya, fase terakhir atau fase 4 yaitu fase pemulihan. Di sini, ODGJ orang dengan gangguan jiwa harus diberi pekerjaan, diberi tempat tinggal yang kondusif, dukungan keluarga dan sahabat, berinteraksi dengan orang sekitar, dan kontrol rutin ke psikiater, psikolog, atau perawat spesialis jiwa. Cara memulihkan gejala gangguan jiwa. Yang pertama ada pengobatan yang terkontrol dengan cara minum obat rutin, kontrol rutin ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, konsultasikan ke psikiater, psikolog, atau perawat spesialis jiwa jika terjadi kekambuhan, mengikuti terapi psikososial. Selanjutnya ada beraktivitas sosial. ODGJ harus melakukan aktivitas sehari-hari, berinteraksi dan bergaul dengan orang lain, dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang memahami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, lingkungan yang mendukung pengobatan dan pengembangan diri ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya ada menghilangkan stigma, menghilangkan label orang gila pada ODGJ, menghilangkan prasangka negatif terhadap ODGJ, bergaul dan berinteraksi dengan ODGJ, dan melibatkan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dalam kegiatan. Hal-hal yang harus kamu ketahui tentang mitos dan fakta terhadap ODGJ. Mitos terhadap ODGJ yang pertama, gangguan jiwa karena kurang iman. Gangguan jiwa karena kerasukan setan. ODGJ seharusnya diikat dan dipasung karena bisa melukai orang lain. ODGJ harus dibully karena dianggap tidak waras atau gila. ODGJ tidak bisa diobati karena tidak bisa disembuhkan. ODGJ harus dijauhi dan dikucilkan karena berbahaya. ODGJ tidak berguna karena tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dipercaya. Faktanya, gangguan jiwa terjadi karena gangguan pada pikiran, perilaku, serta emosi karena kerusakan sistem saraf tertentu di otak. ODGJ harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jika gejala kambuh. ODGJ harus minum obat teratur dan terkontrol. ODGJ juga butuh bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. ODGJ dapat memegang tanggung jawab dan dapat diberi pekerjaan atau tugas. Namun, saat ini masih banyak ODGJ yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka sering dihina, dijauhi, diolok-olok, dan bahkan dikucilkan seolah-olah mereka adalah aib. ODGJ seringkali diterlantarkan, diusir, dan tidak diberi tempat yang layak. Mereka kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak layak, seperti dilempari dan dipukuli. Itu semua merupakan stigmatisasi terhadap ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Stigmatisasi merupakan perilaku yang mendiskreditkan atau mengecilkan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang membuat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa menjadi takut, merasa ditolak, dijauhi, dan merasa berbeda atau aneh. Komponen-komponen stigma. Yang pertama, prasangka. Anggapan negatif terhadap ODGJ, seperti ODGJ sering dianggap berbahaya dan tidak berguna. Selanjutnya ada labeling. Memberi label negatif atau memanggil ODGJ dengan kata yang kurang pantas, seperti orang gila, sedeng, atau barangin. Diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan. Hak-hak ODGJ sebagai manusia kerap kali diabaikan. ODGJ tidak mendapatkan tempat untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, pengucilan. ODGJ tidak diberikan akses untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang. ODGJ sering ditempatkan di tempat yang jauh dari masyarakat atau tempat yang terpencil. Dampak stigma pada ODGJ. Yang pertama, menghambat ODGJ mencari pengobatan. ODGJ enggan berobat ke rumah sakit jiwa karena takut dan malu diketahui orang lain. Keluarga juga menutupi dan menyembunyikan keadaan ODGJ karena malu, sehingga ODGJ tidak ditangani sebagaimana mestinya. Yang kedua, menghambat penyembuhan ODGJ. Keluarga memasung ODGJ karena keluarga menganggap ODGJ berbahaya. Keluarga juga menelantarkan pengobatan ODGJ karena menganggap ODGJ tidak dapat disembuhkan.
ODGJ juga enggan minum obat karena merasa depresi dengan kondisi fisik dan lingkungan. Selanjutnya, menghambat ODGJ dalam berhubungan sosial. ODGJ sering dianggap berbahaya, sehingga ODGJ seringkali ditakuti dan dijauhi oleh masyarakat. ODGJ juga enggan bersosialisasi dan menarik diri karena lingkungan yang diskriminasi dan diciptakan oleh masyarakat. Selanjutnya, menghambat ODGJ mengembangkan diri, seperti mendapatkan pekerjaan, menikah, dan mendapatkan tempat tinggal. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup ODGJ. ODGJ sering merasa rendah diri, depresi, dan bahkan ingin mengakhiri hidup. Yuk, dari sekarang kita hilangkan stigmatisasi terhadap ODGJ. Cara menghilangkan stigmatisasi dengan 4 langkah Rika. R. Recognizing, mengenal dan memahami tentang gangguan jiwa. I. Interacting, berinteraksi dan bergaul dengan ODGJ. K. Connecting, merajut dan menjalin jejaring dengan orang lain. A. Acquainting, mengenalkan dan memberi informasi tentang ODGJ dengan orang lain. Recognizing. Yang pertama, kenali dan pahami mereka secara baik. Cari tahu penyebab, gejala, jenis gangguan jiwa, dan bagaimana upaya mereka dalam mengatasi penyakitnya, serta bagaimana perilaku mereka dalam kesehariannya. Yang kedua, tingkatkan literasi. Tingkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang gangguan-gangguan jiwa dengan banyak mencari informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, nilai sikap dan respon terhadap mereka. Nilai sikap dan respon yang bisa kita lakukan dan juga sikap lingkungan di sekitar kita terhadap mereka untuk dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap apa yang kita lakukan. Yang keempat, nilai keyakinan diri. Nilai seberapa yakinkah kita telah mengenal mereka, bandingkan keyakinan atau persepsi kita dengan realitas sebenarnya terhadap mereka. Interacting. Yang pertama, ajak mereka berinteraksi dan bergaul agar dapat mengenali mereka dengan baik. Yang kedua, libatkan mereka dalam penugasan atau pekerjaan agar dapat lebih mengenal kemampuan mereka. Yang ketiga, ajak mereka dalam pengambilan keputusan agar dapat lebih mengenal potensi mereka. Connecting. Yang pertama, dukung bakat atau kemampuan mereka dengan menilai dan memotivasi mereka untuk terus melakukan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, tunjukkan empati dengan memberikan dukungan sosial. Yang ketiga, jalin kerjasama dan hubungan persahabatan yang baik dalam setiap tugas agar kamu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasinya untuk pulih. Yang keempat, dukung rehabilitasi dan pemulihan mereka dengan selalu menjadi teman yang perhatian terhadap pengobatan mereka. Acquainting. Yang pertama, kenalkan mereka dengan bakat atau kemampuan yang dimilikinya kepada teman, keluarga, dan masyarakat di sekitarmu. Yang kedua, ceritakan pengalaman selama bergaul dengan mereka kepada teman, keluarga, dan masyarakat di sekitarmu juga. Yang ketiga, kenalkan karya atau hasil pekerjaan mereka kepada teman, keluarga, dan masyarakat di sekitarmu. Yang keempat, ceritakan program pemulihan mereka kepada teman, keluarga, masyarakat, agar lingkunganmu dapat memberikan dukungan sosial yang lebih baik. Nah, sekarang kamu lebih tahu kan tentang gangguan jiwa dan cara penanganan stigma dengan 4 langkah Rika. Yuk, stop stigma, be smart and care. ODGJ. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk simak video berikut ini supaya kamu lebih dapat memahami.